Pelapor sudah diperiksa, lalu saksi 2 orang ini baru 1 yang diperiksa. Jadi selanjutnya nanti Gufroni dari LBH Muhammadiyah akan diperiksa hari Selasa. Kemudian setelah saksi kita akan juga ajukan ahli untuk pemeriksaan. Bahwa kemudian Ade Armando, kemudian Permadi Arya, Abu Janda, ya, atau disebut dengan Abu Janda dan Grace Natali itu kami melihat atau kemudian menyatakan bahwa ada unsur kesengajaan untuk melakukan proses penghasutan dan memprovokasi masyarakat. Pelapor ini secara rekam jejak sering membuat gaduh, sering bermasalah hukum, gitu loh. Maka sebab bagi kami ini harus diproses hukum, jangan sampai ada tebang pilih diskriminasi hukum, ya. Artinya ada figur-figur yang justru jangan sampai masyarakat menilai ada kebal hukum. Laporkan Ade Armando, Grace Natali dan Permadi Arya di Bareskrim Mabes Polri. Dan perkara ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sebagai pelapor telah diperiksa beberapa waktu lalu. Hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya karena ada 2 orang saksi yang akan diperiksa. Saksi pertama adalah M. Isnaini dari unsur elemen LBH Hidayatullah. Barusan telah diperiksa selama kurang lebih sekitar 2 jam. Lalu untuk Gufroni kami minta dari LBH Muhammadiyah karena beliau sedang di luar kota, maka ditunda untuk diperiksa hari Selasa. Artinya yang hari ini diperiksa adalah saksi dari pihak pelapor itu adalah M. Isnaini dari LBH Hidayatullah. Selanjutnya nanti akan disampaikan detail oleh LBH Hidayatullah. Saya sebagai pelapor mengawal kasus ini dari elemen Sarekat Islam, juru bicara Aliansi Ormas Islam. Ya, silakan Bang Isnaini untuk sampaikan. Ya, sebagai saksi tentu karena saya dipanggil oleh Polda dalam hal ini hari ini, ya saya alhamdulillah sudah memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian seutuhnya terkait dengan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari kasus yang menimpa Pak JK, di mana kita menyaksikan atau melihat bahwa kemudian Ade Armando, kemudian Permadi Arya, Abu Janda, ya, atau disebut dengan Abu Janda dan Grace Natali itu kami melihat atau kemudian menyatakan bahwa ada unsur kesengajaan untuk melakukan proses penghasutan dan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mengambil potongan ceramah Pak JK yang hampir 45 menit tersebut. Yang tidak dan utuh. Ini tentu saya kira menjadi satu hal yang kami anggap penting untuk kemudian kami laporkan, dan akhirnya Pak Gurun sebagai pelapor dan kami juga sudah memberikan kesaksian tadi secara utuh dan sempurna kepada penyidik. Itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi yang pasti saya tentu berharap dari proses kesaksian ini, ya ujungnya kita berharap proses seperti yang dilakukan oleh Ade Armando, kemudian Permadi Arya atau disebut dengan Abu Janda dan Grace Natali ini dihentikan. Karena ini sangat berbahaya untuk kemudian membuat kerusuhan atau membuat kegaduhan ya terhadap masyarakat. Dan kita berharap ketiga calon tersangka ini segera ditersangkakan. Saya kira itu. 25 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan? Masih tahap penyelidikan atau penyidikan, Bang? Penyelidikan. Penyelidikan. Ya, masih tahap penyelidikan. Berapa lama, Bang, proses pemeriksaannya, Bang? Berapa pertanyaan juga, Bang? Kalau jumlah pertanyaan tadi saya ingat sekali ada 25 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Durasi waktu ya kurang lebih memakan waktu hampir 2 jam, kurang lebih. Alat bukti yang disampaikan ke penyidik Screenshot. Ada banyak hal, baik itu screenshot, kemudian juga ada link-link yang berkaitan atau transkrip yang dilakukan YouTube, oleh ya. 3 calon tersangka tersebut. Itulah yang kemudian kita serahkan kepada penyelidik. Optimismenya untuk naik ke penyidikan seperti apa, Bang? Kalau bicara optimis, kami sangat optimis. Karena dari apa yang terjadi, dari apa yang kami lihat, dari apa yang kita dengar, dan kemudian kita sajikan tadi, cukup kuat untuk kemudian mentersangkakan 3 orang tersebut. Jumlah saksi pelapornya sudah diperiksa semua atau baru sebagian, Bang? Nah ini silakan. Ya, pelapor sudah diperiksa, lalu saksi 2 orang ini baru 1 yang diperiksa. Jadi selanjutnya nanti Gufroni dari LBH Muhammadiyah akan diperiksa hari Selasa. Kemudian setelah saksi kita akan juga ajukan ahli untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu. Rencana ahli berapa ahli gitu, Bang? Ahli nanti kami sampaikan detail. Ya, beberapa ahli ya tentu kita akan sampaikan ada ahli pidana, ahli bahasa, begitu kan, ahli
ITE, ahli kriminolog, itu kan kita akan sampaikan secara terperinci ke depan siapa-siapa juga yang akan diajukan ahli. Artinya tahap ini kan kita masih menyaring dan konsolidasi gitu loh. Artinya rencana ini tetap kita akan tindak lanjuti setelah pemeriksaan saksi gitu. Bang, sebelumnya kan ini laporan di Mabes Polri, Bang, Ya. Kemudian apa yang menjadi alasan laporan di Mabes Polri kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya? Ya, kami sayangkan ya, ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan surat yang kami terima tidak merangkai sebuah alasan hukum kenapa dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Namun berdasarkan keterangan media yang kami peroleh, yang apa alasan-alasannya itu karena disebabkan ada beberapa objek kasus yang sama, namun pelapornya berjumlah lebih dari satu, yaitu artinya ada juga dari ormas yang lain yang juga melaporkan di Polda Metro, dan kasus ini juga dilaporkan beberapa oleh ormas kekristenan juga ya, juga di Polda Metro. Maka dianggap bahwa kasus ini ya menangani Polda Metro. Cuman kami tegaskan dari Aliansi 40 Ormas Islam ini kami sayangkan untuk dilimpahkan di Polda Metro. Kenapa? Karena mengingat bahwa ini bukan masalah lokal ya, ini masalah nasional, menyangkut kerukunan umat beragama, potensial terpecah belah. Apalagi ini akan menjadi tendensius bahwa jika ini tidak diselesaikan secara tuntas, tidak dianggap suatu permasalahan hukum yang serius, akan terulang perkara-perkara semacam ini. Yang dimana kami sayangkan misal figur-figur tokoh yang perdamaian, tokoh-tokoh nasional dan sebagainya, nanti akan muncul siapa lagi. Jangan-jangan nanti 10 tahun ke depan Pak Isne ini jadi ustadz besar ya kan, nanti diplesetkan lagi ya, karena tidak diselesaikan secara tuntas. Gitu loh. Ini kan khawatir. Apalagi figur-figur yang melakukan hal-hal ini, terlapor ini secara rekam jejak sering membuat gaduh, sering bermasalah hukum, gitu loh. Maka sebab bagi kami ini harus diproses hukum, jangan sampai ada tebang pilih diskriminasi hukum, ya. Artinya ada figur-figur yang justru jangan sampai masyarakat menilai ada kebal hukum. Artinya ini harus diproses sampai proses hukum putusan pengadilan setelah penetapan tersangka nanti. Jangan sampai ini mengambang gitu lah. Belum diperiksa, setahu kami informasi diperoleh belum diperiksa. Tentu diselesaikan dulu. Setelah pemeriksaan saksi mungkin penyidik akan memeriksa dari terlapor. Dan kami akan minta setelah pemeriksaan saksi tentu para terlapor ini harus diperiksa toh. Gitu. Harus berimbang lah ya. Ya. Ini kan rentang waktu antara pelaporan abang dan kawan-kawan ini kan terlampau cukup jauh gapnya ya, Bang. Ya. Ya, ada mungkin sekitar 2 ke 3 bulanan. Ya. Pendapatnya seperti apa, Bang, menyangkut? Ya, kami sih berharap kepolisian tentu profesional untuk menyelesaikan perkara ini. Yang dimana profesional itu pertama tidak ada diskriminasi hukum, semua proses dilalui, dilewati, dan tentu harus ada kepastian hukum. Yaitu tentu harus ada, artinya memenuhi alat bukti, jika memenuhi harus ada penetapan tersangka. Kedua, proses perkara ini kami harapkan penyidik juga bergerak cepat, ya kan? Jangan sampai ini terbengkalai karena ini sudah 3 bulan, itu bisa sampai setahun belum ada kepastian hukum gitu loh. Artinya ini untuk menjaga juga kerukunan umat beragama dan juga mengedepankan persepsi bahwa adanya sebuah keadilan dan terciptanya kemanfaatan hukum setelah proses hukum itu selesai, kan gitu. Iya, saya tambahkan sedikit soal kecepatan atau soal waktu ini. Jelas memang kita berharap secepatnya diselesaikan, karena jangan sampai kemudian apa yang hari ini ada di tengah-tengah publik kalau tidak viral tidak selesai. Ya, no viral no justice. No viral no justice. Jangan sampai seperti jangan itu. sampai seperti itu. Artinya penegakan hukum kita dorong untuk kemudian bekerja secara profesional. Ya tentu di dalamnya ada ketepatan, ada kecepatan, dan menghadirkan kepastian hukum. Nah, sehingga Itu yang melahirkan ya. Itu yang Oke. penting. Gitu. Oke. Dari pihak pelapor itu kan anggota partai gitu, Bang, ya. Oh. Si Krisnadawi itu kan Iya. anggota partai gitu, dan itu katanya kalau nggak salah itu partai tersebut pasangan tidak membantu memberikan bantuan hukum. Tanggapannya gimana, Bang? Ya, tujuan kami bukan terkait dengan harapan kami mundurnya figur-figur yang terlapor ini dari partai ya. Tujuan kami bagaimana proses penegakan hukum ini adil, terjadinya sebuah kepastian dan keadilan dengan penetapan tersangka,
tidak penting dia berasal dari partai mana, karena kami tidak melihat itu. Yang kami lihat adalah perbuatannya ini berpotensi memecah belah umat, lalu menciptakan potensial terjadinya tidak hal-hal yang memecah belah bangsa, gitu loh. Artinya partai tidak mau berikan bantuan grace, ya kami hormati. Namun tujuan kami bukan menyangkut partai. Kami penegakan hukum murni, yang dimana ya kami ingin pihak-pihak ini tetap diproses hukum sampai putusan pengadilan, bukan bahwa mereka sudah mundur, misalnya Ade Armando, Grace tidak diberikan bantuan hukum. Bukan itu harapan kami. Harapan kami tegas, 3 orang ini tersangka dan diputus oleh pengadilan. Yes. Itu harapan kami, gitu loh. Mau dia bagaimana nasibnya di partai bukan urusan kami itu. Tidak. Karena kan masih tahap penyelidikan. Ya. Artinya unsur pidananya aja itu belum ditemui kan, I Bang, ya? see. Mungkin gimana sih tanggapannya, Bang? Mungkin apa yang membuat polisian belum menentukan unsur pidananya, Bang? Ya tentu ada proses penggalian, keterangan-keterangan, rangkaian untuk menciptakan sebuah kesimpulan dari proses penegakan hukum. Ini kan bagian dari proses dan kita harus lalui. Namun kami berharap juga perkara ini bisa diselesaikan secara tuntas dengan rentetan waktu yang tidak lama gitu loh. Jangan sampai perkara ini misal setahun belum tuntas, kan ini tidak kami harapkan. Karena perkara ini penyelidikan sudah sampai hampir 3 bulan ini. Ya. Ini baru penyelidikan gitu loh, belum penyidikan gitu. Artinya ya tentu kami harap kami hormati proses hukum Polri, tapi kami tentu ada harapan yang dimana proses hukum ini bisa selesai, bisa segera dilakukan tingkat pemeriksaan seluruh pihak penyidikan gitu loh. Persis hari ini sudah 3 bulan 2 hari. Ya, kita sama-sama berharap ini tidak terjadi delay case yang berlarut-larut ya. Walaupun kami melihat ini masih on the track ya. Polda masih kita melihat ini melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Walaupun tentu harapan publik, masyarakat luas, kita kira ini memang ini transparansi, kemudian kepastian hukum gitu ya. Karena apa, lagi-lagi rasa kita sebagai anak bangsa yang terkoyak ya, sehingga memang kita berharap proses ini berjalan cepat karena sesuai dengan asas hukum agar semuanya bisa berjalan ya dengan semestinya, sehingga memang tidak ada lagi yang menjadi sakwa sangka, tidak ada lagi yang membuat hal-hal ketidakpercayaan publik muncul kepada aparat namanya Polda. Kita kira dalam hal ini semoga berjalan tuntas. Dari kami sangat kooperatif. Tadi penyidik intinya ingin mengetahui secara konkret, detail dari saksi, apakah betul peristiwa dalam hal ini dari pelapor mengetahui dan dia memang betul-betul telah menyampaikan, sehingga dalam 25 pertanyaan itu kelihatan sekali bahwasanya kami meyakini ini akan sesuai dengan keinginan kita semua ya, ini bahwasanya proses ini bisa segera kelar sehingga memang muncul atau beralih ke penyidikan gitu ya. Penyelidikan ini bisa segera tuntas sehingga gelar perkara nanti setelah proses pemeriksaan para ahli lainnya, sehingga nanti kita kepengen berharap 3 yang telah dilaporkan ini betul-betul mereka bisa menyandang status sebagai seorang. Baik, bagus. Terima kasih. Bang. Terakhir, ini kan perkara soal video potongan Pak JK nih, Pak. Ya. Nah, proses hukum ini progresnya akan dilaporkan juga ke Pak JK atau Pak JK juga mengetahui atau memberikan arahan nggak tuh, Pak? Kira-kira seperti apa, Pak? Tidak ada arahan sama sekali. Ini murni atas dasar inisiatif kami dari ormas. ya, dari ormas-ormas Islam untuk kemudian merespon apa yang dilakukan oleh 3 calon tersangka ini. Jadi intinya begini, teman-teman sekalian. Pertama, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh aparat. Terbukti dengan proses pemanggilan saya sebagai saksi hari ini dan saya memenuhi itu. Tentu kami atau dalam hal ini saya mengapresiasi kerja polisi karena tetap melakukan proses. Tapi yang kedua, satu hal yang ingin kami harapkan, bagaimana proses ini bisa cepat, tepat, dan ada kepastian hukum. Itu intinya, ya, agar kemudian kepastian hukum ini bisa menjadi salah satu bandul utama untuk merekatkan kesatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Ya.